Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini yang telah berkumpul dalam ruang Zoom ini tidak hanya berkumpul di dunia dalam ruang Zoom, tapi nanti Allah kumpulkan kita bertemu kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum agenda kita buka, kami menghimbau kembali untuk Bapak Ibu wali murid khususnya yang telah hadir di ruang Zoom dapat mengaktifkan kameranya atau videonya, kemudian meng-off-kan audio atau suaranya untuk kelancaran agenda kita pada kesempatan kali ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mari awali agenda pertemuan orang tua, murid dan guru pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya agenda kita pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz David Setiabudi, guru Quran sekaligus wali kelas 7. Pada Ustadz David Setiabudi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar
وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahi wa karim. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz David Setiabudi telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi Allah berkenan memberikan keberkahan dan kelancaran pada agenda kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung kepada Ibu Fitri Sari SPDGR. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bun. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di ruang Zoom SMP IT Fitra Insani dalam kondisi alhamdulillah semua sehat, dan semoga kita semua adalah orang-orang yang senantiasa selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semua yang berada di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Fahmi Yusro ST, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Des Pratiwi SPDGR, yang saya hormati Wakil Bapak Ibu Wali kelas 9 khususnya, dan yang saya banggakan orang tua siswa kelas 9 SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir di ruang Zoom ini dengan segala aktivitas Bapak Ibu hari ini ya. Saya lihat ada yang di rumah, ada yang mungkin di tempat kerja, tapi alhamdulillah Bapak Ibu menyempatkan untuk bisa mengikuti di ruang Zoom ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan semoga apa-apa yang kita niatkan bagi hari ini semua bernilai ibadah ya Bapak Ibu. Amin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, jadi ini adalah kegiatan pertama khusus untuk orang tua kelas 9, jadi menindaklanjuti dari saat kita pertemuan pertama untuk semester genap, informasi terkait dengan perubahan jadwal. Maka di orang tua kelas 9 ada yang menyampaikan ingin adanya pertemuan dengan sekolah itu setiap 1 bulan sekali. Dan insya Allah sekolah mengapresiasi untuk masukannya dari Bapak Ibu, dan kita akan fasilitasi pertemuan tersebut di setiap 1 bulan sekali. Nah, mengingat memang anak-anak kita ini yang kelas 9 insya Allah sebentar lagi akan lulus dari SMP IT Fitra Insani. Meskipun kondisinya kita full daring ya, anak-anak naik kelas 9 tapi dalam kondisi full daring, full di rumah saja ya. Tapi memang kita akan tetap siapkan kaitan dengan program khusus untuk
untuk kelas 9, di mana memang ini berkaitan dengan untuk saat ini memang ujian nasional itu sudah dihapuskan ya Bapak Ibu, UN itu sudah dihapuskan. Kemudian memang pemerintah mencanangkan AN, hanya saja memang untuk pengaplikasiannya pada tahun ajaran ini belum bisa dimulai. Nah, kemudian saat ini untuk kelas 9 ini masih ada ujian sekolah. Jadi terkait dengan khusus kelas 9 di tahun ini masih ada ujian sekolah yang itu insya Allah dilaksanakan pada bulan April Mei. Itu tanggal 25 ya, 25 atau 23 gitu ya. Itu April akhir bulan ya, akhir bulan April kemudian sampai di awal bulan Mei. Itu kita akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, sebelum pelaksanaan ujian sekolah, nanti insya Allah pada tanggal 15 Maret itu kita akan ada latihan ujian sekolah. Nah, terkait dengan nilai yang didapat untuk latihan ujian sekolah, ini nanti akan digunakan 40%-nya itu adalah sebagai nilai rapor anak-anak kelas 9 di semester genap ini. Gitu. Jadi 40%-nya dari latihan ujian sekolah, kemudian 60%-nya itu dari rata nilai harian anak-anak. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan ujian sekolah US ya, ujian sekolah ini nanti kita akan gunakan sebagai nilai ijazah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai ijazah ini berdasarkan dari rata nilai rapor dari semester 1 dari kelas 7 awal sampai dengan kelas 9 semester genap. Jadi rata nilainya itu kemudian ditambahkan dengan nilai ujian sekolah. Nah, disitulah ketemu nilai ijazah. Dan ini sesuai dengan edaran dari MKKS ya, terkait dengan penilaian untuk nilai ijazah maupun untuk nilai rapor. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, artinya anak-anak semua yang di kelas 9 ini memang perlu dikondisikan kembali kalau memang ternyata masih ada anak-anak yang belum bersemangat atau masih terkendala untuk pembelajaran daring. Nah, di sini saya maksudkan terkendala dalam pembelajaran daring adalah ketika ada jadwal KBM, ternyata anak tersebut tidak mengikuti KBM. Nah, ini terkendala ya artinya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, bisa memang terkendalanya berbagai hal. Nah, harapannya dengan pertemuan kita di setiap 1 bulan sekali, ini adalah dalam rangka kita mensinergikan antara program sekolah, kemudian pelaksanaan yang dilakukan adalah di rumah masing-masing, di mana peran orang tua ini adalah menjadi kontrol utama terkait dengan suksesnya program yang dibuat oleh sekolah. Maka harapannya mohon bantuannya ini dari Bapak Ibu orang tua untuk berusaha di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ya gitu. Mungkin yang dari pagi sampai sore itu di tempat kerjanya, tapi mohon untuk tetap bantuannya memantau anak-anak, apakah anak-anak mengikuti KBM atau bagaimana. Kemudian dalam hal proses pelaksanaannya juga. Karena sebenarnya kalau kaitan dengan nilai Bapak Ibu, sebenarnya kalau Fitra Insani kita tidak perlu khawatir masalah nilai ya, kaitan dengan nilai gitu. Kalau anak itu hadir sebenarnya ya Bapak Ibu, ketika anak itu hadir selalu, kemudian memang berusaha ya, terlihat berusaha anak itu meskipun mungkin kemampuannya kurang, tapi biasanya kita dari guru akan ada nilai kasih sayang. Maka harapannya memang kunci utama adalah di harian anak-anak memang harus namanya selalu hadir, kemudian mengikuti kegiatan KBM itu sesuai dengan aturannya gitu. Misal ketika memang ada di terbimbing
Ini nutrisi. Nah, kita ada program nutrisi yang itu sudah terlaksana ke 1 pekan ini. Nah, ini juga nanti akan masuk ke nilai harian anak-anak. Yang itu juga akan mensupport nilai rapor anak-anak seperti itu. Jadi harapannya memang anak-anak mengikuti semua tahapan yang ada di SMPT Fitra Insani. Nah, ketika memang anak-anak sudah mengikuti, kemudian ternyata nilainya masih kecil, nah ini gimana? Nah, ini sebenarnya kita masih tenanglah kaitan dengan itu. Insya Allah sekolah akan membantu. Nah, itu yang paling kunci utamanya adalah memang anak-anak itu mau mengikuti terlebih dahulu program yang diberikan oleh sekolah. Saya tadi ada nutrisi, maka anak-anak mengerjakan nutrisinya. Nah, yang jadi catatan itu adalah ketika anak-anak itu tidak misalnya mengerjakan nutrisi yang diberikan oleh sekolah. Nah, akhirnya inilah yang akan menyendat anak-anak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya dari Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan program sekolah. Nanti program sekolah akan dijelaskan secara langsung oleh Wakakurikulum. Untuk program-programnya ada beberapa program sekolah yang insya Allah akan kita kontinukan ya. Ini kita laksanakan sudah dimulai bulan ini pelaksanaannya. Kemudian nanti di bulan April kita ada ujian sekolahnya. Sehingga untuk mempersiapkan ya anak-anak kita untuk LUS atau latihan ujian sekolah dan ujian sekolah, kita melakukan latihannya dulu gitu ya. Kapan latihannya dimulai? Latihannya sudah kita mulai sebelumnya Bapak Ibu. Kita coba pekan kemarin, kita coba evaluasi nanti hari ini, nanti akan direkap nilainya, nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu melalui wali kelas. Ya, kita sudah coba mulai, kemudian nanti akan kita sampaikan hasilnya. Jadi supaya kita ada laporan ke Bapak Ibu sekalian sehingga kita mulai terlebih dahulu, kita coba gitu. Nah, untuk latihan US dan US ya, itu kita coba untuk semua mapel dan dilakukan di jam terbimbing. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu masih bingung jam terbimbing itu jam di mana tidak ada tatap maya antara jam 1 siang sampai jam 3 gitu ya, itu jam terbimbing ya, sehingga anak-anak bisa konsultasi dengan guru di mata pelajaran yang sudah dijadwalkan, itu jam terbimbing. Nah, untuk kelas 9 jam terbimbing yang tadinya kita buat untuk konsultasi dan latihan bagi siswa, untuk kelas 9 kita buat untuk latihan soal. Kita buat latihan soalnya tidak terlalu banyak ya, 10 soal ya, per pertemuan selama 1 jam, sehingga nanti diharapkan dari 10 soal itu lebih banyak konsultasinya nanti dengan guru-guru, sehingga tidak kita lepas misalnya kita kasih 30 soal kemudian nanti langsung kita koreksi nilainya kita berikan Bapak Ibu. Harapan kita tidak seperti itu. Soal kita berikan 10, nanti dari 10 itu harapannya semua bisa dibimbing ya, mendapat bimbingan soal 1 sampai 10. Sehingga kemarin kita diskusikan dengan wali kelas 9, kita menemukan titik angka di mana sepertinya cukup 10 gitu. Yang terpenting bukan jumlahnya saat ini, tapi anak-anak kita bisa paham mulai dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya. Kemudian itu semua mapel US. Kemudian untuk bulan Februari ini kita buat pilihan ganda. Semuanya pilihan ganda. Walaupun nanti pembahasannya tetap normal biasa, tidak langsung jawaban. Tetap nanti Bapak Ibu Guru memberikan uraian. Ya, ada yang melalui video, ada yang melalui tulisan yang diupload gitu ya. Kalau misalnya hanya sekedar materi gitu ya, seperti PKN, prakarya mungkin tidak terlalu banyak hitungan atau pelajaran-pelajaran yang tidak eksak, mungkin kita ingatkan anak-anak dari ini di bab ini di halaman sekian dan seterusnya. Mungkin nanti untuk yang eksak mungkin akan ada yang lebih detail penjelasannya. Kemudian di bulan Maret Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita akan kita cobakan dengan soal pilihan ganda dan esai. Ya, pilihan ganda dan esai. Kita mulai mix. Jadi
kita akan tingkatkan, kita mau ngecek sebenarnya kalau esai kan bisa kita lihat pemahaman anak-anak kita sudah sampai mana. Ya, sudah kalau pilihan ganda mungkin paham nggak paham, kalau pas beruntung gitu mungkin benar gitu ya, pilihannya pas tepat pada jawabannya mungkin kita nggak bisa lihat paham atau belum. Tapi kalau esai kita harap kita bisa melihat. Kemudian di bulan April karena sudah mau mendekati US, kita coba buat esai. Gitu. Esai semuanya full. Gitu ya. Sehingga kita harapkan pemahaman mulai kita olah di situ. Jadi anak-anak bukan sekedar beruntung, tapi anak-anak harus paham. Karena apa? Karena nanti materi kita karena nanti di materi kita SMP itu juga menjadi dasar pembelajaran kita, anak-anak kita di SMA. Jadi harapannya bukan sekedar nilai baik, tapi tanpa pemahaman, tapi kita harapkan juga pemahaman. Kenapa kita tidak buat esai dari awal? Supaya tingkat nggak kaget gitu ya, tingkat stresnya bertahap. Jadi tidak langsung Februari langsung esai, jadi nanti tingkat stresnya kita khawatirkan mengganggu siswa di rumah. Apalagi ini kan di rumah gitu, jadi nanti kalau bingung agak susah gitu, perlu usaha lebih untuk konsultasi dengan Bapak Ibu guru. Mungkin kalau di sekolah kita bertemu, kita bisa langsung konsultasi, kita bisa langsung ngobrol tentang kesulitan anak-anak kita. Demikian. Itu program yang pertama Bapak Ibu, nutrisi. Jadi akan kita lakukan di jam terbimbing. Jadi setelah jam 12 sampai jam 5 itu nanti anak-anak kita di kelas 9 akan kita ajak untuk latihan soal. Kemudian program yang kedua itu ada program sertifikasi, dan program ini juga sudah berlangsung tahun-tahun sebelumnya. Mungkin agak berbeda dengan SMP lain. Kita ada 2 sertifikasi saat ini, ya. Sertifikasi bahasa Inggris yang berupa anak-anak membuat papernya paper sederhana, bukan paper yang rumit, tapi harapan kita bukan di bentuk papernya, tapi aktifnya siswa-siswa kita, anak-anak kita untuk menggunakan bahasa Inggris, jadi speaking ya. Kita harapkan anak-anak bisa berani mencoba. Ya, bahkan ketika nanti ujian sertifikasi jangan dibayangkan seperti ujian skripsi misalnya gitu ya, kontennya harus kita cek dan seterusnya, bukan. Tapi yang perlu kita ketahui bersama adalah ketika anak-anak kita sudah berani mengungkapkan pengetahuannya, terus kemudian penjelasannya dengan bahasa Inggris, itu sudah menjadi nilai lebih bagi kita. Jadi, sehingga nanti harapannya bahasa Inggris tidak seperti dulu-dulu gitu ya. Kita paham tentang tenses dan seterusnya, tapi ketika komunikasi kita agak takut gitu ya. Nah, sehingga kita buat program bahasa Inggris berupa paper. Jadi, sehingga nanti kalau untuk konten kita tidak terlalu berat di konten, tapi yang kita beratkan nanti ketika ujian sertifikasi bahasa Inggris adalah speakingnya. Jadi anak-anak mengungkapkan apa saja, bahkan tidak sesuai tenses dan seterusnya, selagi itu bisa dimengerti oleh guru bahasa Inggrisnya, kita terima papernya. Ya. Jadi harapannya nanti disupport. Gitu ya. Kemudian program yang kedua, tahfiz yang kedua, itu sertifikasi tahfiz. Sertifikasi tahfiz. Ya, ada pelajaran tahfiz untuk SMP IT, sehingga kita perlu uji, gitu ya. Dan target kita memang 3 juz, Bapak Ibu sekalian, tapi nanti sekali lagi kita menyesuaikan dari kemampuan siswa-siswa kita yang nanti dapat laporan dari guru tahfiznya. Jadi dari guru tahfiz nanti akan dijelaskan kepada manajemen, si A, si B, si Fulan, dan Fulanah ini kemampuannya sekian dan sekian. Jadi ada yang targetnya 2 juz, ada yang nanti selesaiin 1 juz, tapi harapannya banyak dari anak-anak kita yang bisa sampai ke 3 juz. Nah, gitu ya. Sehingga nanti sertifikat ini selain nanti manfaat ukhrawi gitu ya, manfaat akhirat gitu ya, tapi juga kita harapkan sertifikasi tahfiz ini nanti kita buat sertifikatnya per juz,
juga bisa bermanfaat nanti untuk anak-anak kita ketika mendaftar di SMA. Karena beberapa siswa kita dari beberapa tahun yang lalu itu bisa masuk ke SMA favorit, SMA 2, SMA 3, dan beberapa SMA favorit lainnya, bahkan sampai di luar daerah itu menggunakan sertifikat dari sertifikasi TAFIS. Ya, sehingga nanti kita bantu anak-anak untuk sertifikasi TAFIS. Walaupun memang kita sangat paham untuk tahun ini akan sangat berbeda. Karena apa? Karena siswa-siswa kita tidak bisa kita dampingi langsung oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, walaupun demikian untuk sertifikasi bahasa Inggris dan TAFIS selain online gitu, selain online mungkin agak kesulitan di luar jaringan atau offline gitu ya. Bapak Ibu yang untuk secara terbatas datang ke sekolah tidak kita jadwalkan dapatkan ya. Nanti untuk menghafal kurang termotivasi atau seterusnya nanti bisa kita jadikan link lah, sehingga depannya semua sudah bisa sertifikat, sehingga nanti sertifikatnya bisa dipergunakan untuk mendaftar di SMA. Untuk program berikutnya itu ada program motivasi. Nah, sebetulnya di tahun sebelumnya ketika di jadi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu kita ada program outbound, kemudian ada program perkemahan perpisahan untuk siswa kelas 9. Jadi khusus misalnya kemah perpisahan, kemah istilahnya kemah terakhir anak-anak kita di SMP, kemudian program-program yang lainnya ya. Tapi memang karena pandemi kita tidak bisa laksanakan, tapi kita modifikasi untuk motivasinya. Kita buat nanti secara webinar itu pengembangan diri gitu ya. Sehingga nanti kita coba buat, kita cari pemateri yang baik, mungkin dari luar Lampung, atau nanti kita coba lihat programnya mungkin antara 2 sampai 3 kali pertemuan nanti akan kita buat. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu pernah dapat materi ISK ya, gitu-gitu ya. Nanti kita coba buat semacam itu, tidak ISK, semacam itu kita buat 2 sampai 3 kali pertemuan, nanti ditutup dengan muhasabah perpisahan. Gitu ya, kita coba supaya nanti harapannya secara ruhiyah ya, secara ruhiyah anak-anak kita bisa dalam kondisi baik ya, ketika lulus dalam kondisi baik gitu ya. Mereka pernah mengalami suasana ruhiyah, suasana kebatinan, suasana keimanan yang indah gitu ya, sehingga nanti ketika mereka menemui hal-hal yang mungkin agak berbeda di SMA, mereka akan merasakan bahwa mereka dulu pernah merasakan nikmatnya dengan iman yang baik, pernah merasakan muhasabah yang indah dan seterusnya, sehingga ketika mereka perlu jalan kembali, kalau bahasanya gitu ya, kalau perlu jalan kembali gitu, mereka tahu. Jadi kalau misalnya tadi di tugas dan seterusnya itu kita lihat karakter kerja ya, karakter dari sisi kerja. Nanti kalau di motivasi ini kita akan menanamkan dari sisi karakternya, karakter ruhnya, karakter keislaman. Nah, demikian Bapak Ibu 3 program kita tadi. Insya Allah nanti program ini kalau misalnya untuk pengingat bisa nanti kita kirim untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, atau nanti misalnya butuh penjelasan detail, saya menyediakan waktu, silahkan misalnya mau konsultasi
atau mau memperjelas misalnya gitu ya, saya sediakan waktu. Jadi insya Allah kita atau nanti ada masukan-masukan dengan program, gitu ya. Kita juga bersedia, nanti tentunya akan kita sesuaikan ya, karena waktu kita sudah tidak terlalu lama lagi menjelang kelulusan. Nanti bisa kita share bahannya, kemudian nanti untuk anak-anak juga kemarin juga kita sudah share bahannya, sehingga nanti guru-guru, anak-anak, orang tua kita kompak semuanya bismillah. Dan kita bantu doa anak-anak kita bantu motivasi anak-anak kita bantu untuk mengarahkan anak-anak kita. Mudah-mudahan ini jadi modal ya, jadi investasi kita semuanya, dan anak-anak kita menjadi generasi yang nantinya jauh lebih baik dari apa yang sudah kita capai saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh, ya, silakan Pak. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi, insya Allah bisa didiskusikan lebih lanjut. Mungkin demikian. Afu minkum, saya minta maaf atas hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahmi Yusro ST selaku Waka Kurikulum SMP Tivita Insani Bandar Lampung telah menyampaikan penjelasan tentang informasi dan program untuk ananda kita di kelas 9. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tapi harapannya kami Bapak Ibu mencatat terlebih dahulu atau ditahan terlebih dahulu. Kita masih ada agenda inti satu lagi, yaitu penjelasan peminatan sekolah lanjutan untuk ananda kita. Tapi sebelum dimulai acara inti yang kedua, kami ingatkan kembali, dimohonkan untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang belum mengisi daftar hadir, insya Allah sudah kita sediakan di ruang chat, mohon dapat diisi untuk kehadiran kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah agenda yang kedua tadi adalah penjelasan tentang peminatan sekolah lanjutan untuk ananda kita di kelas 9 ini. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Fitriani SPD selaku guru bimbingan dan konseling. Kepada Ibu Fitriani SPD dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatnya saya bisa membersamai Bapak Ibu yang luar biasa. Salam serta salam adalah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Tivita Insani Bandar Lampung, Ibu Fitri Sari SPDGR, yang saya hormati Bapak Fahmi Yusro ST selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Ibu Des Pratiwi SPDGR selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Tivita Insani Bandar Lampung, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru serta wali murid SMP Tivita Insani Bandar Lampung yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak dan Ibu saya share screen. Baik, terkait dengan peminatan untuk siswa kita kelas SMP Tivita Insani Bandar Lampung, saya selaku guru BK memberikan layanan konseling adalah layanan penempatan dan penyaluran. Baik, dari
Oke, baik Bapak dan Ibu, suara saya terdengar ya. Jelas, Bu. Berangkat dari remaja, ada beberapa dari baik, terima kasih Ibu atas responnya. Terkait dengan peminatan anak kita yang kelas 9, 11 sampai 12 tahun, ini memasuki masa remaja di mana kesadaran akan minat dan bakat sepertinya sudah muncul, tapi memang ada beberapa peserta didik yang terkendala terkait dengan kesadaran akan minat dan bakatnya. Maka saya memberikan layanan informasi terkait dengan minat bakat tersebut. Oke, saya sebagai guru BK di awal kelas 8 dan sampai semester 1 di kelas 9 memberikan layanan informasi berupa pemahaman diri peserta didik. Jadi saya memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk memperoleh informasi terkait dengan dirinya sampai peserta didik mampu memahami dirinya secara detail. Kemudian yang kedua adalah saya membantu peserta didik memberikan layanan informasi berupa macam-macam kecerdasan yang dimana peserta didik diharapkan bisa memahami macam-macam kecerdasan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah saya memberikan layanan informasi terkait minat dan karir peserta didik. Kemudian layanan informasi selanjutnya adalah wawasan program studi dan karir. Selanjutnya wawasan rencana karir dan cita-cita peserta didik, kemudian konseling individu. Jadi keseluruhan informasi yang disampaikan itu di follow up, dilakukan tindak lanjut berupa konseling individu. Setelah kami memperoleh hasil data dari peserta didik terkait minat karir. Informasi ini saya follow up, kami memberikan fasilitas follow up terhadap seluruh peserta didik kelas 9 khususnya untuk melaksanakan konseling individu. Ini fasilitas yang terima kasih Bapak dan Ibu sudah diingatkan. Semoga ini suara saya terdengar jelas lagi ya. Baik, terkait dengan layanan informasi, ini pihak kami dari sekolah memberikan follow up layanan berupa konseling individu. Jadi ada beberapa peserta didik mungkin yang kesulitan terkait dengan minat dan bakat peserta didik, atau mungkin nanti ketika melanjutkan ke sekolah lanjutan masih bingung mengambil jurusan yang diinginkan. Berangkat dari layanan informasi, kemudian konseling individu, kami sesuaikan dengan data yang sudah diperoleh terkait dengan minat karir, kecerdasan peserta didik, kemudian cita-cita peserta didik. Di proses konseling itu menjadi pokok bahasan yang saya sebagai guru BK-nya hanya sebagai fasilitator, yang mengambil keputusan adalah peserta didik. Tentunya berangkat dari data-data yang diperoleh dari peserta didik, kemudian dari minat Ananda, kemudian minatnya seperti apa, bakatnya kemana, kemudian disesuaikan dengan cita-cita. Karena ada beberapa peserta didik kita yang kurang memahami atau kurang informasi terkait dengan penjurusan. Ada penjurusan IPS seperti apa, IPA seperti apa, bahasa dan lain sebagainya, seperti itu. Termasuk peserta didik yang nanti ketika sudah lulus dari SMP IT Fitri Insani Bandar Lampung, tetap kami berikan layanan konseling individu meskipun Ananda sudah menyatakan bahwasanya ingin di pesantren. Seperti itu. Ini adalah fasilitas yang kami berikan dari sekolah untuk menentukan peminatan peserta didik di sekolah menengah tingkat atas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya fasilitas konseling individu ini sudah dilaksanakan dari November 2020. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana 35%. Namun perbedaannya adalah saat tahun 2020 pelaksanaannya masih bisa kita laksanakan offline dengan batasan peserta didik yang sekolah hanya maksimal 2. Namun di tahun 2020, baik saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan pelaksanaan konseling di tahun 2021 ini diganti prosesnya, yang tadinya offline menjadi online. Jadi pembatasan per hari itu hanya 1 karena online agar lebih optimal.
Kemudian dari peminatan peserta didik, berangkat dari data yang diperoleh dari peserta didik terkait dengan minat, komunikasikan terhadap masing-masing peserta didik agar bisa menyesuaikan dengan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Ada peserta didik yang menginginkan untuk mengambil jurusan IPA. Kita lihat dari hasil yang kita peroleh dari peserta didik, apakah memang linear pilihan Ananda dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Baik, terkait dengan peminatan peserta didik ini dari layanan informasi, kemudian saya berikan layanan konseling sebagai fasilitas dari sekolah, kemudian follow up-nya dari layanan konseling itu tujuannya adalah memberikan layanan penempatan dan penyaluran. Jadi seluruhnya dari proses konseling ini peserta didik yang mengambil keputusan. Saya hanya sebagai fasilitator. Jadi ketika peminatan itu Ananda pilih, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Misal Ananda sudah menemukan bahwasanya minatnya di IPA, mungkin nanti bisa didukung oleh Bapak dan Ibu. Terkadang ada juga yang peserta didik memiliki minat di sosial, mungkin ada orang tua yang memang mengarahkan peserta didik ke ilmu pengetahuan alam seperti itu. Mungkin ini bisa diskusikan dengan Ananda, bahwasanya biasanya Ananda sudah paham tersendiri karena kan yang menjalani peserta didik kita. Mungkin nanti orang tua bisa mengarahkan bekerja sama dengan guru, Bapak dan Ibu guru dan Ananda juga. Baik, mungkin ini cukup terkait dengan layanan peminatan Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk ke depan saya mohon kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu untuk mengingatkan peserta didik terkait dengan Orang mana nih di rumah? Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani SPD yang telah menjelaskan tentang peminatan untuk sekolah lanjutan bagi Ananda kita. Agenda berikutnya, jika ada Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian yang ingin mendiskusikan atau memperjelas dari penyampaian atau sosialisasi tadi, baik terkait dengan program dari kelas 9 atau tentang peminatan sekolah lanjutan, kami persilakan. Boleh? Saya Pak. Oke, baik, silakan Ibu. Mohon menyebutkan nama, kemudian murid dan siapa. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Yunafiati, wali dari Jalfa Sifa Roiko, kelas 9 Dewi Sartika. Terkait program yang sudah disampaikan oleh sekolah, luar biasa gitu ya, telah memberikan upaya-upaya sehingga anak saya selaku orang tua mendukung gitu ya, mendukung sekali program yang insya Allah akan digulirkan oleh sekolah. Terkait dengan Nomor berapa bisa pakai? Ibu, suaranya termute, mohon diaktifkan kembali untuk audio atau speakernya. Oh iya, Baik. terkait kalau dari bulan Januari sosialisasinya dari jam 1 ya Pak ya, sampai jam 3 kalau terbimbingnya. Kemudian kalau yang sekarang ini Pak Fahmi tadi menjelaskan kalau tidak salah gitu ya, saya mendengarnya sampai jam 15 atau jam 5 gitu ya. Nanti mohon penjelasannya. Kemudian juga untuk jam terbimbing itu kan membahas soal yang ingin saya tanyakan di jam terbimbing itu ya mohon untuk tidak banyak-banyak lah, hanya satu mata pelajaran. Kalau ini kalau boleh tahu berapa mapel yang kita pelajari terkait dengan pembahasan soal gitu ya, karena khawatir anak-anak jenuh gitu ya, karena dari pagi sudah belajar, kemudian walaupun sih memang kondisinya kalau saya melihat di jam terbimbing agak lebih santai gitu ya, agak lebih, ya mudah-mudahan anak-anak lebih
senang lah gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian juga terima kasih kepada sekolah yang sudah berupaya. Saya support gitu ya, selaku orang tua yang tadi ada programnya. Yang pertama tadi nutrisi, kemudian ada sertifikasi ya Pak ya, sertifikasi hafalan dan sertifikasi bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir juga ada rencananya ada webinar. Insya Allah kami selaku orang tua mendukung apa yang sudah diberikan sekolah. Semoga berhasil anak-anak kita nanti dalam mengikuti ke jenjang berikutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Dalam hal ini langsung insya Allah ditanggapi kepada Ustadz Fahmi Yusro. Dipersilakan. Lebih kurang pertanyaannya ada waktu nutrisi sampai jam 3 atau jam 5 Ustadz. Kemudian sehari berapa mapel untuk nutrisi. Sudah dirangkum oleh Ustadz Darwis. Terima kasih Ustadz Darwis. Terima kasih Ustadz Ramzil. Insya Allah untuk jam nutrisi itu hanya jam 15 atau jam 3 sore. Harapannya setelah jam 3 sore kita selesai, sehingga untuk nutrisi per mapelnya itu hanya 60 menit. Dan 60 menit itu nanti digunakan mungkin untuk pengerjaan soal yang 10 soal itu mungkin ya kira-kira kalau satu soal 2 menit sekitar 20 menit. Sehingga nanti harapannya 40 menit bisa nanti siswa yang masih belum paham, kurang paham bisa nanti ngobrol dan konsultasi dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu guru sampai asar Bu di sekolah, sehingga nanti kalau misalnya ada siswa yang masih butuh konsultasi, pembinaan, pembimbingan, nanti terus kita bisa layani sampai dengan sore hari. Ya, kita untuk memaksimalkan bimbingan kepada anak-anak kita sampai sore, insya Allah. Bahkan ada beberapa guru yang secara pribadi dia akan waktu sampai malam, walaupun sebetulnya kita juga batasi jam 3. Kenapa kita batasi jam 3? Khawatir tidak ada waktu dengan keluarga, ya, sehingga kita harapkannya belajar tetap jalan, cuma nanti mungkin acara ngobrol keluarganya tidak terganggu, sehingga anak-anak bersama dengan HP bisa kita minimalisir lah, gitu ya, sehingga pembagian waktunya ada waktu untuk keluarga, untuk belajar dan seterusnya. Kemudian untuk nutrisi itu kita jam terbimbing itu ada 2 jam, gitu. Tapi rata-rata nanti satu harinya biasanya 1 atau 2 mapel, jadi maksimal 2 mapel, gitu ya. Sehingga nanti kita buat, memang kalau di jam terbimbing kita modifikasi sehingga tidak semua eksak ketemu, gitu ya. Atau nutrisi kita guru kayaknya masih ngajar hari Sabtu. Suaranya lama. Jadi demikian tadi pertanyaan sampai jam berapa, selalu sampai jam 3 sore. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak Fahmi. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya Ibu. Dipersilakan bagi ayah bunda, bapak ibu yang lain ingin menanyakan atau mendiskusikan dari penyampaian tadi, dipersilakan. Saya Pak. Dipersilakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait tentang sertifikasi tahfiz. Mohon maaf Ibu, boleh mengaktifkan kameranya? Oh iya, mohon maaf, kepencet. Saya wali dari Ananda Hafiz, Kapten Patimura 9B.
Yang ingin saya tanyakan adalah teknis dari sertifikasi tahfiz. Di situ kan tadi Pak Fahmi menjelaskan bahwa target tahfiz itu 3 juz, tapi di situ tergantung keadaan siswa atau disesuaikan dengan keadaan siswa. Terus teknisnya bagaimana? Itu yang mau saya tanyakan dulu. Baik, dipersilakan Ustadz Fahmi untuk menanggapi. Terima kasih Ibu untuk sertifikasi tahfiz. Itu kan kita punya rekaman ya. Jadi kita punya record siswa dari kelas 1 sampai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kita punya record, nanti akan kita lihat per tahunnya rata-rata secara normal hafalan diperolehnya berapa. Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa buat kesimpulan, itu pun hasil rapat antara manajemen dengan tim tahfiz. Akan kita lihat dari capaian tahunan, nanti akan kita lihat sesungguhnya kemampuan siswa seperti apa. Gitu ya. Jadi tidak kita nilai di kelas 9, tapi kita nilai butuh dari kelas 7, akan kita lihat recordnya, kemudian nanti baru kita buat kesimpulan, nanti pun penyampaiannya nanti per siswa, tidak kemudian karena masing-masing siswa kan berbeda, gitu ya, sehingga harapan kita tidak menurunkan semangat siswa yang hafalannya cepat, gitu ya. Nah, sehingga yang hafalannya cepat bisa maksimalkan hafalannya, mungkin bisa lebih dari target, ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin di luar pandemi bisa optimal, bisa di atas 3 juz misalnya. Itu yang memang terkendala di itu. Baik Bu, silakan Bu, dilanjut Bu. Silakan Bu, silakan. Jadi nanti dari ditimpulkan itu baru ditentukan Ananda ikut sertifikasi di juz berapa, seperti itu ya Pak? Oh, kalau yang untuk sertifikasi itu nanti kan kita punya record juga hafalannya. Jadi misalnya yang sudah disetor juz 30, ya, maka nanti yang akan disertifikasi juz 30. Oh, seperti itu. Kalau yang sudah disetor 2 juz, misalnya nanti akan kita sertifikasi 2 juz, salah seperti itu. Oh, seperti itu. Baik Pak, oke, terima kasih informasinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Kepada Ayah Bunda, Bapak Ibu, wali kelas 9 yang lain ingin mendiskusikan atau menanggapi dari penyampaian program kelas 9 maupun peminatan sekolah lanjutan yang tadi sudah disampaikan, dipersilakan. Boleh di ruang chat juga Bapak Ibu. Oh baik, dipersilakan Ibu. Ya, mau sedikit bertanya Pak. Saya ibunya Noval. Tadi kan ada, kalau nggak salah saya dengar, masalah peminatan ya Pak. Apakah nanti bimbingan pelajaran yang akan dilakukan oleh guru itu terkait dengan peminatan siswa atas kelanjutan sekolahnya? Karena awalnya sih harapan kita orang tua pasti menyekolahkan di SMPT, anak-anak akan berlanjut pada sekolah yang memang berbasis Islam atau keagamaan. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang mungkin ke depannya anak-anak akan disekolahkan ke sekolah negeri yang tidak lebih memberatkan pada pendidikan Islam, artinya sekolah umum, yang dimana di situ mungkin tidak ada pelajaran fikih dan lain-lain, Pak. Apakah peminatan itu nanti terkait, maksudnya pembekalan nanti yang akan dilakukan di luar jam sekolah yang kalau nggak salah jam 1 sampai jam 3 itu terkait dengan peminatan siswa akan kelanjutan ke sekolahnya? Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Ibu, terima kasih. Oke, bisa dipersilakan untuk Ustadz Fahmi atau Ibu Fitriani untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya dari wali dari Muhammad Naufal terkait dengan
peminatan peserta didik difasilitasi di jam terbimbing BK, kemudian di jam terakhir setelah proses pembelajaran selesai. Jadi saat jam terbimbing BK sesuai jadwal per kelas 9 Raden Intan, kemudian Kapitan Patimura dan Raden Dewi Sartika. Ketika jam terbimbing BK itu salah satu fasilitas untuk memberikan informasi dan melaksanakan konseling individu terkait dengan peminatan peserta didik untuk sekolah menengah tingkat atas. Kemudian untuk waktu selanjutnya di luar jam terbimbing BK itu setelah jam pelajaran selesai, jadi setelah jam 15.00, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Fitriani. Ada penambahan penjelasan baik dari Pak Fahmi atau baik, mungkin nanti kalau ada yang tepat dari jawaban saya, terima kasih Bu. Jadi memang untuk peminatan, jadi peminatan ini kita belum berarti seperti penjurusan di SMA. Jadi bukan misalnya nanti ada beberapa pelajaran sosial tidak masuk, atau yang di sosial gitu nanti fokus di sosial. Tapi yang kita maksud dari peminatan ini adalah siswa tetap sebagai proporsinya sesuai dengan jadi saya ulangi, jadi untuk peminatan sekolah lanjutan ini bukan berarti nanti mapel kita pilah-pilah seperti penjurusan di SMA, tetapi insya Allah untuk peminatan yang kita lakukan di jam terbimbing atau tadi dijelaskan juga ada jam di luar terbimbing setelah pembelajaran selesai, itu adalah dalam rangka memberikan gambaran kepada siswa kita bagaimana sungguhnya potensi yang sudah tergambar oleh guru BK atas dirinya. Jadi selama pemantauan guru BK selama 3 tahun kira-kira, atau nanti juga melihat dari nilai yang sudah dia dapatkan, kira-kira dari data itu potensi apa yang menonjol gitu ya, sehingga nanti dengan potensi tersebut nanti di BK akan diarahkan siswa itu misalnya kalau nanti ngambil jurusan ini nanti akan masuk ini dan seterusnya, memberikan gambaran secara umum gitu ya, memberikan gambaran secara umum. Nah, sekali lagi bukan BK yang mengarahkan dari awal, tidak, tapi itu betul-betul pantauan dari BK, data-datanya diambil oleh BK dari kelas 7 sampai kelas 9, sehingga nanti muncul dominan. Jadi Ananda itu dominannya di mana, gitu ya? Atau dominan di IPA atau di IPS atau dominannya seperti apa, sehingga nanti kita memberikan arahan yang tepat. Gitu ya. Jadi tidak kemudian kita berikan anunya dari awal. Mungkin yang saya pahami seperti itu, Bu. Jadi nanti untuk peminatan tetap nanti akan kita bimbing anak-anak, gitu ya, sesuai dengan data yang terus kita kumpulkan dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Karena memang kita di Putra Insani memang disediakan khusus jadwal untuk konsultasi ya siswa dengan guru BK. Jadi konsultasi orang per orang gitu ya, mungkin ya. Jadi antara satu siswa dengan guru BK, sehingga nanti informasi yang sudah direcord dari kelas 7 sampai kelas 9 nanti kita coba simpulkan bersama dengan siswanya sehingga siswanya punya gambaran. Jadi kadang kan siswa kita kalau ditanya kadang bingung gitu ya. Kalau dulu di awal mau menyimpulkan dirinya kadang bingung, sehingga kita bantu. Tapi tidak kita judge, kita arahkan tanpa data yang jelas. Mungkin demikian. Terima kasih Ustaz Fahmi Yusuf. Untuk Ibu, ada yang mau ditanggapi kembali atau cukup? Ya cukup Pak. Baik Ibu, terima kasih.
Untuk ayah bunda yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami baik Bapak Ibu sekalian, jika memang pada kesempatan kali ini tidak ada lagi untuk pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan, insya Allah akan kita cukupkan. Dan bagi ayah bunda yang memang nanti baru teringat ada hal-hal yang memang belum jelas atau ingin lebih didalami kembali terkait dengan informasi baik program kelas 9 maupun peminatan tadi yang sudah dijelaskan, insya Allah kita bisa tetap wadahi atau kita tetap terima, baik nanti lebih kepada wali kelas seperti itu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penghujung acara kita kembali meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dan kelancaran dari agenda kita. Insya Allah ditutup dengan doa. Dalam kesempatan kali ini insya Allah akan diimami oleh Al-Ustadz Muhammad Haris dan PR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita sempurnakan kegiatan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Haris SPDGR telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran dari Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Kami yakin kehadiran kita pada kesempatan kali ini dalam rangka kita saling bersinergi untuk
agar anak-anak kita bisa lebih maksimal dan terus kita kawal dalam rangka menghantarkan anak-anak kita ke pintu gerbang kesuksesannya. Amin. Ya Allah, kita akan bertemu kembali di kemudian dan akan diinformasikan oleh wali kelas masing-masing. Kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Semoga agenda Bapak Ibu sekalian diberikan keberkahan dan kelancaran. Amin. Kalau masih banyak kesalahan dan kekurangan di sana sini dalam penyelenggaraan kegiatan atau penyambutan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diakhiri dengan lafal doa kifaratul majlis. Subhanallah. Dan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.